sebelum saya masuk ke jasa palsu, ya kan, saya mau bicara pemilu palsu. Saya mau mengawali dengan pertanyaan, apakah ini pemilu dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau ini pemerintah Cina? Menurut pendapat saya, pemilu hari ini adalah pemerintah Cina mengadakan pemilu yang dilaksanakan oleh gubernur jenderalnya di sini. Ya kan? Kenapa demikian? Saya punya alasan kuat. Pertama, Jokowi minta 3 periode. Lalu kemudian memanfaatkan Luhut, ya kan, Imin, kita harus menyebutkan juga, lalu Jul, ya kan, orang-orang yang tersandra, ya kan, untuk menggerakkan ini dan gagal, ya kan. Itu yang pertama. Meminta Megawati agar supaya mendukung 3 periode. Megawati menolak. Lalu kemudian terjadi pertempuran keras dan dia kemudian punya capres sendiri, ya kan. Itulah yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa Cina menggelontorkan uang, ya kan, dalam Pilpres 2024 ini. Terakhir ketemu di bulan Juli di Chengdu. Ya kan, Chengdu 125 triliun. Logikanya apa? Ini kan sudah mau habis. Ngapain lagi ngasih uang? Itu loh. Uang itu untuk apa? Juga tidak jelas, ya kan? Nah, yang kedua. Yang ketiga, Pilpres ini langsung ketua tim sesnya adalah Joko Widodo. Nah, cawe-cawenya itu. Dan cawe-cawenya itu masih tidak dicabut. Dengan cawe-cawe itulah menggerakkan Panglima, menggerakkan Kapolri, menggerakkan para menteri, para gubernur, sampai kepada kepala-kepala desa. Yang keempat, menggunakan APBN untuk membiayai bansos, untuk bagi-bagi. Dan kemarin dibuktikan di sidang MK kemarin. Jadi, saya punya kesimpulan bahwa KPU, ya kan, Bawaslu, DKPP, dan MK itu adalah alat-alat untuk mendukung pemilu Cina di Indonesia. Kalau tidak terima, kita berlebat. Nah, oleh sebab itu, saya punya keyakinan sampai hari ini, ketika MK dengan sidang pura-pura itu, apa buktinya? Soeharto itu kayak benar aja itu kan, Soeharto itu kan hebat betul Soeharto. Wah, dramatisasinya ini itu macam-macam lah, ya kan. Ujungnya konyol, letoy, ya kan. Itu kan menipu dia itu kan dia. Konon katanya dia punya kasus tersangka dengan persoalan BLBI, ya kan. Jadi saya punya kesimpulan bahwa Pilpres 2024 itu adalah pemilu dilakukan oleh Xi Jinping untuk mengawal investasi Indonesia, ya kan, agar supaya aman dan lancar. Dan segala bentuk demokrasi itu di bumi hanguskan. Mau demo di KPU, demo di Bawaslu, bahkan saya sebang lagi mau diserbu anak-anak Ambon kan, kemarin itu ya, di Bawaslu. Begitu juga demo di DPR. Semuanya itu dianggap tidak ada. Nihil semuanya. Demo di MK, nihil semuanya. Harus jalan. Nah itu yang pertama. Jadi sampai hari ini saya punya kesimpulan bahwa ini adalah pemilihan presiden versi Cina. Kenapa? Belum diumumkan, Prabowo sudah diundang duluan. Ya kan? Kemudian sebelum pengumuman MK, itu datang Menlu Cina ke sini. Ngapain coba? Jadi saya punya kesimpulan dengan beberapa indikasi tadi itu bahwa ini adalah pemilu Cina di Indonesia. Dan Indonesia sampai hari ini sudah menjadi negara bagian Cina. Indochina. Jadi oleh sebab itu kalau misalnya di Konawe, di Halmahera terjadi pengerukan sumber daya alam nikel dan sebagainya, kita protes, dilawan oleh aparat. Memang itu apa? Ini negara siapa sih kan itu masalahnya? Dipimpin oleh itu tadi, kepala toksisnya. Luhut bin Sarpanjaitan. Kepala toksis. Nah.